Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Sianturi. Saya saat ini sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS yang diadakan oleh Balai Diklat Keuangan Denpasar. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh berita yang bertentangan dengan nilai bela negara berupa cinta tanah air. Simak videonya ya. Bupati Cianjur bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur melakukan inspeksi mendadak ke sebuah pabrik yang beroperasi di hari keempat di tahap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dalam sidaknya, Bupati Cianjur Herman Suherman masih mendapatkan beberapa pabrik yang melanggar aturan dari pemerintah di masa PPKM berlangsung, seperti tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan pabrik sendiri. Nggak mau. Alasannya kenapa? Ya karena sebenarnya belum teruji gitu loh. Nah, kan kita belum tahu keasiatan vaksin tersebut gitu loh. Nah, banyak juga pemerintah juga nggak mau divaksin gitu loh. Kayaknya nggak mau sih, Bu. Alasannya kenapa, Pak? Kayaknya saya masih ragu gitu. Nah, itu ada efek-efeknya takutnya. Kita kan langsung pas disuntiknya enggak. Pas mau seminggunya itu takut ada efeknya gitu. Aktivis lingkungan dan literasi di Danau Toba, Togu Simorangkir, geram melihat bentrokan antara masyarakat adat dengan perusahaan Toba Pulp Lestari atau TPL terkait permasalahan lahan. Togu berencana berjalan kaki dari Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba ke Jakarta. Ia ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta perusahaan tersebut ditutup. Togu menilai bahwa perusahaan TPL adalah salah satu penyebab rusaknya lingkungan di Danau Toba. Mengatakan keinginan warga adat untuk menutup perusahaan TPL karena banyak pelanggaran. Antara lain pelanggaran lingkungan, kekerasan, sosial, dan bahkan adanya dugaan-dugaan penggelapan pajak. Setelah kita menonton 3 video singkat yang merupakan contoh berita yang bertentangan dengan nilai bela negara berupa cinta tanah air, yang pertama ada video tentang rendahnya penerapan protokol kesehatan dan angka vaksinasi di Indonesia, yang kedua pencemaran lingkungan Danau Toba yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari, dan yang terakhir ada ancaman terorisme di Mabes Polri Jakarta. Untuk menentukan berita atau isu mana yang akan kita analisis lebih lanjut, kita menggunakan metode penerapan tapisan USG. Yang pertama, untuk rendahnya penerapan protokol kesehatan dan angka vaksinasi di Indonesia, saya memberikan skala urgensinya 5, seriousness 5, growth 5, sehingga total dari prioritasnya adalah 15. Untuk pencemaran lingkungan Danau Toba yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari, urgensinya menurut saya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 5, sehingga prioritasnya 13. Dan yang terakhir, untuk ancaman terorisme di Mabes Polri Jakarta, saya memberikan skala urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga totalnya menjadi 12. Nah, setelah kita lihat video singkat tadi dan kita lakukan tapisan USG, kita pun sudah tahu isu mana yang akan kita bahas. Yap, betul. Isu tentang rendahnya penerapan protokol kesehatan masyarakat Indonesia dan angka vaksinasi di Indonesia. Setelah menentukan isunya, kita akan melakukan analisis. Nah, analisis yang saya gunakan adalah analisis fishbone. Dikatakan fishbone karena bentuknya yang mirip dengan tulang ikan. Indikator yang pertama yang saya gunakan adalah sekitarnya, yang kedua sistem, yang ketiga sarana, dan yang terakhir informasi. Kita akan bahas dari yang sekitarnya. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kenapa saya menjadikan kemiskinan sebagai indikator rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya protokol kesehatan dan angka vaksinasi? Itu dikarenakan masyarakat Indonesia banyak yang merasa dirinya masih kekurangan secara ekonomi, sehingga mereka merasa tidak memiliki cukup uang untuk membeli masker, merasa dirinya masih sangat butuh untuk membeli makanan, sehingga daripada membeli masker, mereka lebih memilih untuk membeli makanan. Begitu juga dengan hand sanitizer. Yang kedua ada jauh dari kota. Karena jauh dari kota, banyak dari masyarakat Indonesia yang merasa di daerah sini tidak ada COVID-19, sehingga mereka kurang menerapkan protokol kesehatan.
Menurut masyarakat Indonesia, hanya orang-orang yang di kota saja yang riskan terkena COVID-19, sedangkan orang-orang yang di desa itu tidak, padahal itu adalah persepsi yang salah. Selain itu juga, mereka merasa jauh dari kota sehingga akan sulit untuk mendapatkan vaksinasi, karena dari segi jarak sangat sulit untuk pergi ke tempat yang bersangkutan. Setelah itu dari sistem. Pertama ada pemerintah yang kurang tegas. Pemerintah yang kurang tegas di sini dimaksudkan peraturan yang suka berubah-ubah, dan juga tidak semua dari peraturan tersebut bisa diterapkan dengan baik dan untuk semua kalangan masyarakat. Masih banyak kalangan masyarakat yang menengah ke atas dibebaskan dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga masyarakat kecil pun merasa tidak penting untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik, karena penerapannya pun dari pemerintah kurang tegas. Yang kedua ada rendahnya angka pendidikan. Dikarenakan rendahnya angka pendidikan di Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri banyak yang merasa kurang teredukasi dengan adanya virus COVID-19 ini, sehingga mereka juga kurang teredukasi untuk pentingnya melakukan protokol kesehatan dan juga ikut dalam vaksinasi. Selanjutnya tentang informasi. Rendahnya angka pendidikan di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia banyak yang mudah termakan hoax. Hoax tersebut banyak yang melalui sosial media. Dikarenakan banyaknya hoax ini, masyarakat Indonesia juga banyak yang kurang percaya adanya COVID-19. Sehingga mereka mengatakan bahwa COVID itu tidak ada, COVID itu konspirasi, dan berakibat dengan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selain itu juga banyaknya hoax tentang vaksinasi yang malah membuat kita sakit, menjadikan masyarakat Indonesia juga kurang mau mengikuti vaksinasi. Yang kedua ada provokatif. Adanya beberapa oknum-oknum yang memberikan informasi hoax tersebut, dan mereka merupakan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga mereka melakukan provokasi, dan akhirnya masyarakat percaya dan merasa bahwa COVID-19 itu tidak benar, sehingga mereka pun lalai dalam menerapkan protokol kesehatan dan enggan untuk dilakukan vaksinasi. Selanjutnya ada sarana. Yang pertama itu ada transportasi dan tempat yang terbatas. Ini berhubungan langsung dengan vaksinasi. Orang-orang yang jauh dari kota akan merasa sulit untuk melakukan vaksinasi karena transportasinya yang sulit dan tempatnya yang kurang terjangkau. Selain itu juga di tempat vaksinasi, sekarang ini seperti yang kita tahu, banyak sekali orang berkerumun karena banyaknya masyarakat Indonesia yang divaksin tetapi tidak sesuai jadwal datangnya. Selain itu juga ada fasilitas kesehatan gratis yang terbatas. Fasilitas kesehatan yang masih sedikit dengan jumlah masyarakat Indonesia yang banyak, itu menjadikan angka kesadaran masyarakat juga rendah karena mereka menjadi lebih cuek untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Analisis ini semua menyebabkan masyarakat Indonesia banyak yang kurang menyadari penerapan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi untuk memperlambat penambahan kasus COVID-19. Selanjutnya saya akan membahas tentang aksi counter yang akan saya lakukan. Ada 3 di sini, melakukan ajakan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan ajakan untuk segera melakukan vaksinasi melalui media sosial, memberikan edukasi kepada keluarga, teman, dan orang sekitar tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan dampak positif setelah mengikuti program vaksinasi, dan yang terakhir menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar dimulai dengan diri sendiri. Nah, yang paling saya soroti di sini adalah yang poin kedua. Saya merasa aksi counter yang paling bisa saya lakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada keluarga dan teman dan orang sekitar. Dengan aksi counter yang saya lakukan ini, saya berharap masyarakat Indonesia, terutama keluarga, teman, dan orang sekitar saya, bisa menjadi lebih aware lagi untuk menerapkan protokol kesehatan dan mau divaksin untuk mencapai Indonesia yang bebas dari COVID-19. Semoga bermanfaat.